KBP Jaki hari ini. Minggu tanggal 31 Oktober 2021. Puji Tuhan banget kita bisa ibadah pada hari ini. Pasti atas berkat Tuhan dong. Nggak hanya suatu kebetulan aja kita bisa ibadah, kita bisa bangun, kita bisa buka laptop kita untuk ikut ibadah. Bener gak Kak? bener banget Karen. Yuk, aku sama Kak Yanski mau sapa-sapa teman-teman dulu nih, biar buka kamera, biar kita lihat wajah-wajah sukacita teman-teman yang ada di rumah. Yuk kita sapa-sapa dulu yuk Kak. Ya, kita sapa-sapa deh. Oh itu ada siapa? Ada Andrea. Rafael Siboro. Halo Rafael. Halo, selamat hari Minggu. Terus ayo dong ada dibuka kameranya yuk. Nova Siringo-ringo. Iya, ada Ivana. Ada siapa lagi tuh Kak? Terus ada Gabriela, ada Anabel Nababan. Iya. Halo Nabel. Halo. Ada Graciela. Ada siapa lagi Kak? Ada Eva Simanung Khalid. Yuk dibuka yuk kameranya biar kita lihat nih muka-muka sukacita di dalam Tuhan untuk ikut ibadah remaja hari ini. Ayo, ada Naomi tuh, siapa lagi tuh? Ada Nicholas. Ada Ayo yang lainnya masih sedikit ya Kak? Iya, mana sih kok nggak semangat ibadahnya? Yuk dibuka yuk biar kita lihat nih muka-muka teman-teman. Jadi semangat kan ibadahnya? Iya. Padahal besok udah November ya Kak? Iya betul banget. Oktober ya Kak? Iya. Ayo deh semangat dong ibadahnya kita hari ini. Untuk mengawali November ya kan ya Kak? Iya untuk mengawali November. Bentar lagi nggak terasa juga mau dekat Natal ya? Iya betul banget. Tinggal 1 bulan lagi ya Kak? Iya. Ada siapa lagi tuh? Ada Hana Sinaga. Halo Hana. Halo. Ada Nela Simon. Ih, masih banyak banget ya yang belum. Iya. Ayo deh semangat. Ayo dong semangat. Dibuka kameranya. Walaupun kita nggak tatap muka, tapi kan dengan membuka kamera kita bisa melihat mereka iya, ya. Betul banget. Kita bisa lihat teman-teman nih di sini yang udah buka kamera. Oke, kita Terus lihat ada lagi siapa lagi nih? Ada Christine, ada Graciela, ada Tessa yang belum buka kamera, Angelica, ada Gilda, ada Gabriela, ada Mika yang pak-pahan. Ayo dek, kalau kami melihat muka-muka adik, kayaknya terobati lah rasa rindu kami sama adik-adik. Betul banget, kita bisa ngelihat teman-teman lagi walaupun kita masih di rumah ya Kak. Iya, masih online ya. Tapi setidaknya rasa rindunya antar teman-teman terobati karena ngelihat teman-teman di rumah sudah buka kamera. Nah, itu ada Gisela Panjaitan. Iya, siapa lagi nih? Ayo ditunggu adik-adik yang lain. Ada kalau adik-adik kelihatan di kamera kita juga semangat ya. Iya. Betul banget. Udah mulai saya mulai iya udah bisa iya biar teman-teman semangat juga ya kan sambil menunggu yang lainnya mana tahu lagi persiapan kan baru selesai sarapan iya ya? sambil menunggu teman-teman di rumah yang untuk siap ibadah mari kita bernyanyi kasih. Kasih, kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H.
Kak, kita kayaknya masih banyak yang belum buka kamera nih Kak. Mungkin kita sapa-sapa dulu lagi kali ya Kak, buat ajak teman-teman. Yuk dibuka yuk teman-teman kameranya. Untuk Angel Febrianti, ayo deh on cam ya. Iya dibuka yuk kameranya supaya kita lihat nih wajah-wajah sukacita teman-teman di rumah. Biar rasa kangen kita agak terobati ya Kak, walaupun tetap di Zoom. Iya betul banget. Nah gitu dong. Jadi kelihatan wajah-wajah cantik dan gantengnya ya. Iya betul banget Kak. Yuk kita mulai lagi yuk. Supaya lebih semangat kita pembahasannya. Lagunya sungguh Suka-suka Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Untuk memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi dari buku ND 182, ayatnya yang pertama sampai yang kedua, Tujolom Ode Bataku. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan hukum Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 425 ayat 1 dan 3. Berkumandang suara dari seberang. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama sampai yang ke-10. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzinah. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya,
atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita mohon kepada Tuhan, agar kita dimampukan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, pasti dalam 1 minggu ini kita sudah berbuat dosa, baik itu pikiran, perkataan, dan perbuatan. Baik sadar maupun tidak sadar, kita sudah melakukan dosa. Untuk itu, sebelum kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND 814, ayatnya yang pertama dan yang ketiga, Saya Ajari Auto Hak. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sebelum kita mendengar epistel minggu ini, marilah kita bernyanyi bagai Raja Wali. Berada di hadiratmu, Firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis pada kitab 2 Raja-Raja 18 dimulai dari ayat 1 hingga ayat ke-8. Kita akan membacakannya. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti apa yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjatuhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menerbangkan tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak pada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita baru saja mendengar epistel minggu kita pada hari ini, di mana kita harus percaya dimanapun dan kapanpun pasti Tuhan menyertai kita. Sebelum kita mengakui iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan,
Mari kita mengangkat satu lagu pujian, Aku Percaya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya dalam bahasa Batak. Au percaya di dibata Jehovah, hidup ama pargogo naso hatu dosan, natu mopalangit dohotano. Au percaya di Yesus Kristus, anak ni dibata Jehovah nasasadai, iman natin buhon si Maria, naga bagabian siang tondi perbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata natu mau nabernit di panguman ni silatus, nama titar pajalo ibana di hau pinor silang, natu watu banwatoru dung ditanom, namulak mangulu di aripatuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamuni di bata Jahoba, ama naik pargogun naso hatu dosani, disimai berapa imam muluk sogot tu tanoon, mangumi halak na mangulu dohot namate. Au persea ditondi perbadia, jala adon sada huria nabadia. Huria atau panyala Kristen akka nabadia. Dohot dia sesani dosa, dohot dia tai namandok. Mulak mangulu sogot daging halak nong mate. Dohot dia hanguluan nasoda sudah. Amin. Saatnya kita mendengarkan pengumuman pada minggu ini, Kak. Ada Ya, apa sih, Kak? pengumumannya pertama-tama Ada apa aja sih? sama, yuk kita perkenalkan dulu ya kemarin ya perayaan minggu ini yang Firman kita akan dibawakan oleh Imam Pendeta Sony Sinaga. Kemudian di liturgi akan dibawa oleh Amang Sintua Esalahi. Esalahi. Selanjutnya di MC dan singer ada aku sendiri, Karen Tambunan dan Yanski Pasaribu. iya. Dan di pemusik ada keyboard kita Marta Hasibuan. Kemudian di multimedia ada Bang Sando Silalahi. Dan di rumah yang bertugas menjadi co-host ada Ingrid Tobing dan Kak Dona Sinaga. Kemudian koordinator minggu kita minggu ini ada Bang Andres Arwan. Ada apa lagi tuh Kak pengumumannya Kak? Udah itu kita juga membuka loh kesempatan untuk teman-teman remaja yang mau melayani sebagai MC atau pemusik atau mau memberikan kesaksian pujian, silakan menghubungi si remaja dengan Stella Nainggolan. Itu tuh ada Seksi musik ke Bang Albert.
Kemudian di seksi ibadah ada Kak Trides. Bisa menghubungi nomor handphone yang sudah tertera di Zoom itu ya. Kalau ada yang mau jadi MC, ada yang mau ngiringin musik, atau ada yang mau kasih kesaksian pujian, nggak tahu caranya gimana atau cara ngeditnya gimana, bisa banget menghubungi nomor yang ada di tertera di situ. Kemudian ada apa lagi nih Kak? Oh, lupa ya. tetap melaksanakan 6M. Bener banget Kak. Apa aja sih Kak 6M? Memakai masker, Menjaga jarak, ya, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Kemudian ada untuk mendoakan dan memberikan dukungan teman-teman yang sedang sakit, yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Aku percaya pasti nanti akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Benar gak Kak? Bener banget nih. Iya. Setelah itu selamat ulang tahun untuk teman-teman dan keluarga di rumah. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberkati Tuhan selalu pastinya. Ada apa lagi Kak? Terus yang itu, aksi Natal kita kan udah mau Oh, dekat ya kan? nih untuk teman-teman yang mau memberikan sebagian berkatnya kepada teman-teman untuk persembahan kasih aksi Natal remaja, bisa banget kirim ke rekening yang ada di situ atas nama Karen Adria Tambunan. Ada datanya juga loh teman-teman. Kapan tuh? Kapan Sampai 14 November 2021 Kak. Terus Seru juga ya, karena kalau kita ada aksi Natalnya. iya banget kan, Natal itu sebenarnya nggak mesti untuk baju baru, sepatu baru, kita juga harus memberi Kak. Saling berbagi ya. Iya betul banget. Jadi supaya teman-teman kita yang di sana bisa merasakan juga ya seperti kita hari ini ya. Natal. Kemudian untuk persembahan bisa dititipkan kepada orang tua masing-masing dengan menyampaikan ke rekening Mandiri 006 008 800 8440 dengan atas nama Gereja HKBP Jatiwaringin. Oke, kayaknya Dan untuk panitia Natal nih Kak, di 2021 BPH-nya ada siapa tuh Kak? ketuanya Ingrid Tobing, Wakilnya ada Anastasia Tampubolon. Kemudian di seksi acara koordinator ada Claudia Sialoho, Talia Sitompul, ada Glory Nenggolan, dan Nadine Batubara. Terus di untuk yang tim musik musiknya Kak, ada Ratu Sinaga Ada sebagai Monica. koordinator, ada siapa lagi Kak? Monica Prawe, Ada Gabriela Simbolon, dan Da Vinci Samosir. Terus kemudian di bagian humas, ada Keisha Simanjuntak sebagai koordinator. ada Kemudian Stephen Simanung Khalid, iya, ada Nathanael Siahaan, Serafina Sitompul. Ada bagian perlengkapan juga, Dek. Siapa itu ketuanya? ada Gabriel Tobing, Ada Joseph Simanjuntak, ada Christian Manalu, ada Sam Silaen, dan Olivardo Sianturi. iya betul banget Kak. Dah, oke. Itu dia pengumuman kita pada hari ini. Kita lanjutkan ibadah kita Satu ya. lagi, Karen. Satu lagi Kak. Setia, Oh, setia mengikuti ibadah remaja KBP Jatiwaringin. Pastinya itu di jam 11. Jangan lupa ya teman-teman. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Ajarku Berdiam.
Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanya untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Baik adik-adik remaja, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati serta pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati serta pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik remaja. Apa kabar? Inang Pendeta harap dari sini semuanya sehat-sehat dan sukacita selalu ya. Dan tolong dong on cam biar kangen kita ini terobati. Ayo. Bisa ya. Terlebih anak Sidi. Ayo. Anak Sidi angkatan 35. Ayo, Inang Pendeta mau lihat kamu nih. Ayo, on cam dong. Sekaligus menghargai kita di sini kan. Ya, ya lanjut, mari on cam. Ya, oke, baiklah. Gimana, Alkitab sudah ada di depanmu masing-masing? Ayo buka Alkitabnya untuk menjadi firman Tuhan pada ibadah kita ini dari kitab Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai 17. Hanya 2 ayat. Ya, jadi dia sangat singkat. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Baik, Inang Pendeta akan bacakan dari sini, ikuti dalam hati masing-masing. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik remaja, kalau tanggal 31 Oktober itu selalu mengingatkan kita sebagai hari reformasi. Ya, 31 Oktober itu adalah hari reformasi, di mana ketika itu Martin Luther menempelkan 95 dalil di depan pintu gereja Wittenberg, Jerman pada tanggal 31 Oktober 1517. 95 dalil itu berisikan protes akan kesalahan praktek-praktek yang dilakukan gereja ketika itu, terutama tentang penyebaran surat indulgensia. Di sekolah juga mungkin udah dipelajari ini ya,
Surat indulgensia itu yaitu surat pengampunan dosa. Dikatakan surat ini sebagai surat pengampunan dosa, yaitu dengan pemberian surat ini untuk pembangunan gereja Basilia Santo Petrus saat itu. Dan Martin Luther mengungkapkan kebenaran berdasarkan Alkitab dan mengkritik ajaran-ajaran yang telah menyimpang pada masa itu. Martin Luther menyebut dalam dalilnya bahwa keselamatan hanya berasal dari karunia Allah. Keselamatan bukan dari gereja, keselamatan bukan dari pemimpin gereja, tetapi imanlah yang menyelamatkan. Dan inilah yang kita pahami sampai sekarang, yang disebut dengan sola fide. Sola fide adalah menyatakan hanya karena iman. Lalu sola gratia. Sola gratia yang menyatakan hanya karena anugerah kita diselamatkan. Lalu disebut yang ketiga, sola scriptura, yaitu kebenaran hanya diperoleh dari Alkitab, yaitu firman Tuhan. Dan yang terakhir disebut solus Christus, yang berarti hanya karena Kristus. Jadi dalam protes Martin Luther itu, dalam ke-95 dalil itu, untuk mengajak kembali bahwa gereja harus kembali kepada Alkitab. Gereja harus berdasarkan firman Tuhan. Back to the Bible. Back to the basic. Basicnya itu adalah Alkitab. Inilah maksud daripada Martin Luther, dan menyatakan hanya Alkitab sebagai dasar pengajaran kebenaran. Dan keselamatan itu hanya diperoleh dari Yesus Kristus. Saya tidak tahu pernah kamu dengar yang dikatakan Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Nah, jadi ini yang didengungkan oleh Martin Luther, bahwa gereja yang terus-menerus dibaharui, gereja yang harus bertumbuh, gereja yang harus bergerak menyatakan kasih Allah. Dan inilah yang dikenal dari Martin Luther sebagai tokoh reformasi, sang reformator itu. Dan hubungannya bahwa kita adalah gereja. Diri kita, tubuh kita ini juga adalah gereja. Maka kita juga harus bertumbuh terus-menerus di dalam iman. Di mana iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Adik-adik, remaja, sering sekali kalau kita perhatikan nats ini dari Roma 1 ayat 16 sampai 17 ini dijadikan ayat untuk perayaan reformasi gereja. Karena memang Martin Luther mengambil dasar Alkitabnya dari Roma 1 ayat 16 sampai 17 ini. Dan juga memang banyak para penafsir Alkitab yang menyatakan bahwa inti dari surat Rasul Paulus ke Roma ada pada ayat 16 sampai 17 nats kita hari ini. Dan oleh Rasul Paulus hendak menyatakan
melalui nats ini bahwa begitu besar keinginannya untuk memberitakan Injil kepada jemaat Roma. Kenapa Rasul Paulus ingin memberitakan Injil itu? Ya, dengan nats ini dijelaskan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Paulus tidak malu memberitakan Injil. Kalau mengingat pada masa lalunya, Paulus yang sempat membenci Yesus dan begitu perlakuan keras dan kasar menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus atau pengikut-pengikut Yesus. Namun setelah Paulus dibaharui dalam diri Yesus, Paulus sendiri justru bersaksi bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Terlebih ketika itu, begitu tersohornya para filsuf-filsuf, ya baik Sokrates, Aristoteles yang menyatakan bagaimana pendapatnya tentang kebenaran, tetapi disinilah Rasul Paulus justru menjelaskan bahwa Injil bukanlah akal budi, Injil bukanlah spekulasi pengetahuan, dan bukan pula ajaran moral atau etika supaya manusia memperbaiki perilaku berdasarkan kemampuannya. Bukan, tetapi Injil, firman Tuhan, adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi maksud Paulus di situ bahwa Injil jauh lebih besar dan berkuasa daripada pandangan para filsuf itu, dan Injil sangat berkuasa untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, dan Injil itu dapat mendamaikan manusia yang berdosa terhadap Allah. Injil itu mempunyai kekuatan. Bahkan kalau kita hubungkan misalnya ketika kita membawa motor atau mobil, motor itu atau mobil itu punya kekuatan, bukan? Di mana kekuatannya? Ya, pada dinamonya, bukan? Nah, jadi Injil itu bagaikan dinamo yang menggerakkan mesin-mesin motor itu atau mobil. Nah, demikianlah gambaran yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus. Bahkan Injil itu adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Kalau kita renungkan bagaimana peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus ternyata menjadi keselamatan yang diberikan secara gratis kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Maka dapat dikata Injil diberikan Allah melalui anugerahnya. Maka Injil itu perlu dan penting diberitakan. Bahkan Rasul Paulus sendiri juga menyatakan sebagai hutang yang belum terbayarkan. Inilah prinsip daripada Rasul Paulus. Makanya dia menyatakan Injil harus diberitakan, Injil harus dikumandangkan, Injil harus dimiliki oleh setiap orang yang mau percaya kepadanya, yaitu orang-orang yang diselamatkan. Adik-adik remaja, bagaimana dengan kita yang memiliki iman terhadap Yesus Kristus?
Apakah kamu juga sudah memberitakan Injil dalam aktivitasmu atau perilaku kehidupanmu? Dan selanjutnya pada ayat 17 dikatakan dalam nats ini tadi bahwa sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iya, jadi nats ini hendak menjelaskan bahwa memang Rasul Paulus ini menyatakan orang benar akan hidup oleh iman, bahwa dari yang mendengarkan firman Tuhan, maka inilah yang membuat kita bertumbuh dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang sudah dibenarkan Allah di dalam Yesus Kristus, maka dia akan bebas dari murka Allah dan bebas dari kutuk dosa. Dia akan memperoleh keselamatan, dan keselamatan itu sudah dikerjakan oleh Yesus, bahkan dipersiapkan untuk hidup kekal di kerajaan surga. Oleh karena itu, pada saat ini juga kita diingatkan, Injil adalah kebenaran Allah. Maka kita perlu untuk semakin mencintai firman Allah, semakin mencintai Alkitab. Kita boleh menjadikan firman Allah sebagai kesukaan kita. Bagaimana? Apakah kamu, adik-adikku, sudah menjadikan firman Allah sebagai kesukaanmu? Apakah firman Allah sudah kamu hidupi dalam hidup keseharianmu? Dan firman Allah ini bukan hanya untuk dibaca, menambah pengetahuan, tetapi firman Allah harus sudah menjadi perilaku dan karakter kita. Kita boleh meyakini firman Allah, dan keyakinan, kepercayaan kita semakin bertambah, semakin bertumbuh menuju kedewasaan, karena sudah semakin mencintai firman Allah. Sebagaimana Paulus yang menyatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi Paulus itu memiliki keyakinan yang kokoh bahwa hanya Injillah yang menjamin hidup keselamatan kita, keselamatan untuk setiap orang yang percaya. Bagaimana dengan kamu, adik-adikku remaja? Dalam realita kehidupan yang kita jalani ini, sudahkah menjadikan Injil untuk menjadi suatu kesukaanmu dan terpatri dalam hidupmu, menyatakan kokoh dalam segala hal? Iya, mungkin untuk bisa lebih sederhana, saya nih punya cerita sedikit, ya. Kira-kira seperti ini. Pernah ada seorang anak muda remaja seperti kamu ini bersama dengan temannya. Lalu ketika bersama, mereka mengatakan, ngebakso yuk. Asik, ngebakso bolehlah. Ayo bro. Nah, mereka ngebakso. Nah, rupanya teman-temannya ini merasa karena ini bakso, ya nggak usah didoain.
Ngapain pula bakso aja didoain katanya. Nah, tapi anak remaja ini justru mengatakan sekalipun bakso itu harus didoain, karena itu juga bakso itu juga adalah berkat Tuhan. Lalu teman yang lainnya pada bilang, hari gini begitu alimnya kamu. Nah, tapi si anak remaja ini mengatakan, tahu teman, di rumah kami kalau mau makan itu tidak berdoa, hanya kucing. Nah, jadi siapa aja di rumah kami pasti berdoa. Nah, ayo berdoa, kata teman remaja ini, yang remaja ini. Tetapi temannya menyatakan, lihat orang di sekitar kita ini rame, apain pula harus berdoa? Lah, bukan karena rame lalu kita tidak berdoa. Tadi karena bakso, sekarang karena rame. Nah, tapi teman remaja ini tetap mau berdoa. Dia doakan baksonya baru dia makan. Meskipun teman-temannya itu tidak turut berdoa. Mending kamu berdoa sendiri saja, katanya. Nah, bagaimana dengan kamu, adik-adikku remaja yang selalu ikut ibadah, yang pada saat ini juga ikut ibadah? Paulus menyatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan Injil itu harus dikumandangkan, harus diberitakan. Diberitakan lewat perilaku kita, lewat kebiasaan kita dalam hidup keseharian. Nah, mengapa dari cerita Inang Pendeta tadi hanya remaja itu yang mau berdoa sekalipun itu bakso, sekalipun temannya sudah menyatakan hari gini masih ada mau berdoa padahal bakso yang dimakan. Lihat teman-teman lain juga rame. Adik-adik remaja, saya harap seperti remaja yang saya ceritakan tadi, kamu juga seperti itu. Bahwa dimanapun berada, dalam kondisi apapun, sekalipun makan bakso, dengan doa itu merupakan suatu karakter kita yang mencintai Yesus. Karena Yesus yang sudah mencintai kita terlebih dahulu, karena Yesus dalam kasih-Nya menyelamatkan kita, maka biarlah hidup kita ini dalam kebiasaan hidup sehari-hari pun kita tetap mencintai Yesus. Mencintai Yesus termasuk dengan mencintai firman-Nya. Karena Yesus itu sendiri adalah firman yang telah menjadi daging, ya bukan? Nah, oleh karena itu dalam hidup keseharian kita ini masih banyak yang kita jalani. Terlebih kamu yang masih muda, begitu banyak harapan ke depan dan masa depanmu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Mari cintailah firman Tuhan. Cintailah Tuhan kita itu tetap hidup ini berdasarkan Alkitab. Jangan pernah kompromi terhadap kejahatan. Jangan pernah ragu-ragu. Jangan pernah malu untuk menyaksikan dirimu adalah Kristen, dirimu adalah pengikut Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari awal tadi saya sudah katakan bahwa hari ini sebagai hari reformasi, reformasi menjadi sejarah gereja dan juga semangat gereja untuk mencintai firman Tuhan. Reformasi bukan sekedar sejarah, tetapi reformasi suatu proses yang tiada henti-hentinya. Bagaimana gereja dari masa ke masa untuk semakin menyerupai Yesus. Gereja itu adalah dirimu sendiri sebagai gereja yang rohani. Dan reformasi gereja ini untuk menyadarkan kita akan pentingnya Injil, pentingnya Alkitab,
sebagai satu-satunya sumber dan standar iman kita. Iman yang dinamis, iman yang bergerak maju, iman yang hidup, bergerak terus menerus. Maka mari mintalah kuasa Roh Kudus memimpin dan memampukan kita menjalani yang Tuhan firmankan berdasarkan Alkitab, sehingga hari-hari hidupmu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, mari kita semakin mencintai firman Tuhan, karena dari firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan Allah menyatakan keselamatan sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan ketika kita mempercayai Yesus Kristus, Nats ini menyatakan orang benar akan hidup oleh iman. Inang Pendeta mau kamu semuanya anak-anak remaja menjadi orang benar karena iman terhadap Yesus Kristus. Semakin dengar-dengaranlah terhadap firman Tuhan, cintai firman Tuhan. Katakan tiada hari tanpa membaca firman Tuhan. Tetapi itu juga tidak cukup, harus melakukan firman Tuhan yang sudah kita ketahui. Maka dengan hari-hari ke depan Tuhan semakin memberkatimu. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan, terkhusus untuk adik-adik remaja gerejamu HKBP Jatiwaringin ini. Biarlah dalam hidup keseharian mereka semakin nyata untuk mencintai-Mu Tuhan, yaitu dengan firman-Mu yang menjadi kesukaan mereka, firman-Mu yang menjadi pegangan mereka, firman-Mu yang membentuk tumbuh kembang mereka, bahkan dengan iman yang semakin tangguh, karena orang benar akan hidup oleh karena iman. Demikianlah Tuhan anak-anak-Mu remaja ini, agar mereka juga selalu terhubung kepadamu dalam hidup kesehariannya dan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Meskipun ada banyak tantangan yang menggiurkan, membuat mereka malu, membuat mereka ragu, membuat mereka khawatir, tetapi biarlah firman-Mu yang menjamin kehidupan mereka. Dan ini dapat mereka sadari, karena seperti Rasul Paulus yang selalu mengandalkan-Mu dan begitu tangguh untuk menyatakan, menyaksikan kebenaran-Mu. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu remaja ini, sehingga mereka juga untuk alat kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, Engkau tahu anak-anak remaja ini juga masih di dalam pendidikannya masing-masing. Tuhan, anugerahkan pengetahuan, kepintaran, juga kebijaksanaan. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, banyak yang membuat diri kami terbatas. Tetapi dengan firman-Mu ini yang menjamin kehidupan kami, biarlah anak-anak-Mu ini juga semakin berserah kepadamu, karena di dalam-Mu Engkau sudah menyediakan segala sesuatu, sehingga rasa takut, rasa khawatir itu jauh dari diri mereka. Dan Kau berkati juga para orang tuanya dengan kasih-Mu, dengan sukacita, agar orang tuanya juga dapat menjadi saluran berkat-Mu terhadap anak-anak-Mu remaja ini, membentuk mereka untuk mencapai cita-citanya. Cukupkan segala yang mereka perlukan. Tuhan, seluruh rangkaian acara ibadah ini berkatilah dan berkenanlah kepada kami pribadi lepas pribadi. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Terima kasih untuk Inang Pendeta Sony telah menyampaikan firman Tuhan yang sangat bagus, yang sangat berdampak bagi hidup kita. Semoga firman ini bisa berdampak dalam hidup kita, biar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Benar gak Kak? Ya, dan menjadi pedoman juga ya dalam kita melangkah kehidupan sehari-hari kita. Ya, oke Dek, sebelum kita tutup ibadah kita bernyanyi dari BN nomor 698 ayat 1. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya butuh Yesus, saya butuh Yesus, saleleng-leleng dai, orang hapus semua, sebingit keamanan. Saya butuh Yesus, saleleng-leleng dai. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu teman-teman. Ibadah kita sudah selesai. Tapi sebelum itu kita jangan keluar dulu ya. Kita foto-foto dulu nih. Ya, oke, buka semua kameranya adik-adik. Yuk kita buka kameranya, kita foto dulu yuk. Ayo, Ama. Biar foto. Yuk dibuka dulu yuk teman-teman. Biar kita buka. Yuk, dibuka adik-adik. Slide 1. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Oke. Makasih teman-teman.